Aku percaya teman-teman kalau misalnya berprestasi itu adalah dakwah. Jangan pernah jadiin kayak organisasi atau komunitas itu sebagai beban, tapi jadiin itu sarana buat belajar dan berkomunikasi. Karena gimana lagi kita bisa bertemu dengan teman-teman yang punya prioritas atau punya tujuan yang sama dengan kita kalau bukan di sana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang pendidikan, selamat datang di Input podcastnya IPB Mengajar. Kalau di episode 1 kemarin kalian ditemenin sama Syakila, maka di episode 2 ini ada aku, Caca, yang bakal nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan. Nah, untuk tema kali ini, yaitu kami mengambil judul podcast ini, manajemen waktu buat si ambis sekaligus aktivis. Nah, ngomong-ngomong soal si ambis dan si aktivis ini nih, kita sebagai mahasiswa kan seringkali nih dijuluki sebagai generasi milenial. Nah, dan masih penasaran nih apa sih sebenarnya peran yang bisa kita lakukan sebagai generasi milenial? Apa dengan menjadi mahasiswa ambis dan menjadi seorang aktivis ini, kita sudah melakukan peran kita sebagai generasi milenial. Nah, ngomong-ngomong soal generasi nih ya teman-teman, podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesialnya ini yaitu Kak Dimas yang merupakan seorang mahasiswa aktif dari Fateta, dan Kak Dimas ini merupakan seorang mahasiswa aktif yang bisa kita jadikan sebagai role model untuk supaya kita bisa menjadi mahasiswa yang aktif juga seperti Kak Dimas. Boleh dong Kak Dimas sebelumnya perkenalkan diri dulu supaya sobat Input yang ada di rumah atau yang ada dimanapun bisa kenal, dan Kak Dimas ini bisa dikenal dan dikenang oleh banyak orang gitu Kak. Boleh Kak dipersilahkan untuk perkenalan dirinya? Oke, baik. Perjalanan ribuan mil selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan untuk itulah kita memulainya dari saat ini. Halo Caca dan teman-teman semua, kenalin nih, namaku Nur Wahid Dimas Saputro, akrab disapa dengan Dimas. Dan seneng banget rasanya bisa hadir di podcast dari IPB Mengajar ini, yang tentunya beberapa saat ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol, diskusi terkait dengan hal-hal yang mungkin bakalan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, aku berasal dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Angkatan 57. Aku berasal dari daerah Lampung dan saat ini lagi stay di Bogor. Nah, untuk teman-teman yang pingin lebih tahu lagi nih, mumpung di awal, boleh banget follow Instagramku di @wah_dim. Keren banget ya. Semoga teman-teman ini bisa kenal sama Kak Dimas ini. Ingat ya, namanya ini Kak Dimas, dan Instagramnya bisa di follow langsung untuk di follow up apa aja sih kegiatan yang Kak Dimas ini lakuin. Nah, menyambung pertanyaan yang tadi terkait generasi milenial nih Kak, boleh dong Kak disampaikan pendapat Kak Dimas sendiri terkait generasi milenial dan apa sih peran yang bisa kita lakukan untuk menjadi generasi milenial itu. Oke, baik. Ini pertanyaannya menarik banget, tapi aku nggak mau bahas terkait dengan generasi milenial itu secara deskriptif banget itu kan, yang ada di buku atau yang ada di Wikipedia segala macam. Tapi aku lebih pingin ngasih pandangan aku terkait generasi milenial itu tuh sebenarnya perannya apa aja gitu yang bisa dilakuin gitu. Nah, jadi yang udah teman-teman ketahui gitu kan, generasi milenial itu udah bukan lagi generasi-generasi yang terdahulu gitu, atau generasi yang udah beda lah istilahnya lah. Kenapa? Karena di generasi milenial ini kita tuh udah in touch gitu, udah tersentuh dengan yang namanya teknologi, which is kalau misalnya kita mau ngelakuin berbagai macam hal itu bakalan lebih terkatalisator, lebih dipercepat dengan bantuan teknologi itu tadi gitu. Misal kita mau berdampak, kita mau ngelakuin segala sesuatu di daerah Sulawesi, sementara kita nih ada di Bogor nih, itu tetap bisa dilakukan. Dengan apa? Dengan bantuan teknologi. Makanya kita sebagai generasi milenial nih harus benar-benar bisa memanfaatkan momentum ini dengan menggunakan teknologi dan segala macamnya, relasi, jejaring yang udah ada nih untuk berbuat atau berdampak lebih banyak lagi gitu. Nah, mungkin untuk secara spesifiknya kita bakalan gali-gali lagi di pertanyaan selanjutnya gitu, Cah. Oke, keren banget ya. Jadi kita sebagai generasi milenial ini bisa memanfaatkan teknologi nih untuk memainkan peran kita. Oke, kembali lagi sesuai dengan tema kita kali ini yaitu manajemen waktu buat si ambis sekaligus aktivis. Mungkin teman-teman ini udah nebak dan udah ngira pastinya kalau Kak Dimas ini merupakan mahasiswa yang ambis dan juga merupakan seorang aktivis. Nah, aku sendiri penasaran nih Kak. Sebenarnya apa sih yang membuat kakak ini bisa menjadi seorang mahasiswa ambis nih? Apa kakak ini emang senang belajar dan hobi kejar nilai gitu Kak?
Boleh dong Kak, di Oke, ini sebenarnya lucu banget ya pertanyaannya, kayak sebenarnya agak apa ya, agak nggak mau banget juga dibilang ambis gitu kan, tapi kalau misalnya ambis itu tujuan yang baik ya udah it's okay gitu kan. Nah, jadi aku tuh orangnya tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi banget ya, punya rasa ingin tahu yang tinggi banget, dan rata-rata menurut aku teman-teman juga pasti punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu, cuman tergantung eksekusi dari masing-masing individunya itu seperti apa. Nah, di sisi lain, selain aku punya rasa ingin tahu yang tinggi tuh, aku tuh juga punya rasa akademik atau rasa untuk tanggung jawab terhadap akademik juga yang tinggi gitu. Artinya ketika aku mencari hal-hal yang baru di luar sana, aku tetap bakal memprioritaskan, tetap bakal ngebalancing dengan akademikku gitu. Jadi biar seimbang antara yang non akademik maupun yang non akademik gitu kan. Nah, aku kasih contoh deh. Nih, contohnya di non akademik ya, yang di luar akademik itu aku seneng banget tertarik dengan isu-isu sosial gitu. Aku seneng banget untuk tahu atau untuk berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena aku punya moto nih ya, yang bunyinya tuh I want to live this world better than when I came. Yang artinya aku pingin banget untuk ninggalin dunia ini lebih baik dibandingkan ketika aku lahir. Artinya ada beberapa perubahan gitulah yang bisa aku kasih walaupun kecil banget. Nah, itu aku seneng banget untuk bergerak di bidang sosial. Mulai dari anak-anak, aku juga udah udah gabung di forum anak gitu dari sekolah menengah kemarin gitu kan. Terus habis itu aku bergerak juga di bidang remaja gitu kan, remaja untuk merencanakan masa depan yang lebih baik lagi di genre gitu kan. Dan alhamdulillah jadi duta genre di Provinsi Lampung, juara 1 kemarin, dan di kabupaten juga, dan insya Allah kalau nggak ada halangan nanti ke nasional gitu, amin. Nah, terus di sisi lain nih, aku di Fateta di Teknik Sipil dan Lingkungan, alhamdulillah jadi mahasiswa berprestasi gitu di baik di departemen maupun di Fateta. Aku jadi mahasiswa berprestasi. Nah, itu kan pasti udah ada pertimbangan-pertimbangan kan, takaran dari dewan juri itu seperti apa. Otomatis harus balance tuh antara akademik dan non-akademiknya. Dan alhamdulillahnya karena kemarin aku udah lumayan cukup berusaha gitu kan buat menyeimbangkan antara akademik maupun non-akademikku. Selain aku ikut kegiatan-kegiatan yang lain dan kegiatan akademikku juga terforsir, alhamdulillah itu juga bisa jadi salah satu bukti lah kalau misalnya kemarin aku udah lumayan cukup bisa ngebalance antara akademik maupun non akademik. Dan gak hanya itu, aku juga beberapa kali berkesempatan buat jadi juara di event-event nasional, rata-rata juara 1 di lomba esai maupun karya tulis gitu. Bahkan aku juga seneng di bidang puisi, bidang seni gitu, karena itu tadi aku orangnya rasa ingin tahunya tinggi banget gitu. Oke, jadi berawal dari rasa keingintahuan yang tinggi ya Kak. Dan juga sekarang Yaps, bener. udah ngerti nih kenapa Kak Dimas ini dijuluki sebagai seorang aktivis. Jadi Kak Dimas ini seneng banget terjun di sosialnya ya Kak. Jadi Kak Iya. gabung ke forum-forum sosial gitu. Nah, aku kira tuh sebelumnya karena kakak ini sering ikut demo gitu, jadi disebut sebagai seorang aktivis gitu. Bukan ya Kak? Nah, tadi Kak Dimas sendiri bilang kalau kakak ini merupakan duta dari genre ya. Kalau boleh tahu nih Kak, Iya. dijelasin genre itu apa dan ceritain dong Kak pengalamannya. Eh, apa ya, supaya teman-teman di rumah ini bisa tertarik juga gitu Kak untuk memulai perjalanannya seperti kakak ini gitu. Oke, nah jadi genre ini kalau misalnya diibaratkan ya itu tuh kurang lebih sama lah value-nya, tujuannya sama IPB mengajar gitu. Pengen memberdayakan masyarakat, pengen memberdayakan pemuda-pemuda gitu kan yang ada di Indonesia untuk lebih better lagi. Nah, cuman khusus dari si genre ininya sendiri adalah menyasar kalangan-kalangan remaja usia 10 sampai 25 tahun gitu. Agar mereka punya pendidikan yang lebih terencana, terus habis itu mereka memiliki perencanaan yang matang dalam pekerjaan, bahkan sampai menikah nanti. Nah, itu kita lakukan dengan menyebarkan kampanye-kampanye, sosialisasi, baik melalui media sosial dan segala macamnya gitu. Itu genre di bawah oleh BKKBN. Nah, di genre ini kenapa aku bisa bilang kayak seru banget, karena di genre itu kita bener-bener nyasar orang-orang yang seusia kita gitu. Artinya yang kita bener-bener paham juga terkait dengan gimana aktivitasnya, gimana emosinya, gimana perasaannya gitu. Kita paham kan terkait dengan hal itu, dan itu menurut aku seru banget. Kita bisa sama-sama belajar bareng antar satu sama lain. Nah, untuk lebih mengkatalis lagi, mempercepat lagi persebaran dari hal-hal positif yang mau disampaikan oleh genre ini, ada yang namanya Duta Genre. Waktu itu aku ikut tuh di pemilihan Duta Genre Kabupaten Pringsewu tahun 2021.
satu, dan alhamdulillahnya long story short gitu kan, perjuangan yang panjang juga dapat juara pertama. Terus abis itu aku ngelakuin berbagai progja tuh di kabupatenku, berbau dengan masyarakat, pendidikan gitu kan, akan sampai yang kadang pulangnya malam segala macem gitu kan. Aku berangkat ke tingkat yang provinsi juga sama, ada banyak banget challenge-nya, tantangannya yang kita harus bikin webinar, yang kita harus bikin kegiatan-kegiatan sosial gitu kan, entah itu mengajar atau hal-hal yang berbau dengan lingkungan juga ada gitu. Itu bener-bener disatuin di tengah pandemi yang bener-bener kayak kita terbatas tapi harus optimal gitu. Dan di sana juga alhamdulillah jadi juara pertama, dan insya Allah nanti berkesempatan nih buat lanjut ke Duta Genre Nasional. Tapi doain aja semoga bisa untuk lebih terlaksana dan menyebarkan virus-virus positif lebih jauh lagi gitu. Amin. Keren banget nih Kak Dimas. Nah, teman-teman bisa dicontoh ya, sosok Kak Dimas ini emang benar-benar memotivasi. Nah, tapi apa sih ya Kak yang melatar belakang Kak Dimas ini untuk bisa sejauh ini gitu Kak? Sedangkan remaja di usia kita ini tuh pasti kebanyakannya tuh pikirannya nongkrong gitu kan, healing gitu kan. Sedangkan Kak Dimas ini tuh udah banyak banget kegiatan positif yang diikutin gitu. Apa sih yang membedakan Kak Dimas ini dengan remaja-remaja lain gitu? Oke, selain moto hidup yang tadi aku udah bilangin, aku percaya teman-teman kalau misalnya berprestasi itu adalah dakwah gitu. Nah, berprestasi itu bukan hanya kita dapet juara, bukan hanya kita menang suatu lomba, tapi dengan kita bergerak, dengan kita memberikan dampak atau bisa dibilang aktivis lah. Itu juga merupakan salah satu cara kita untuk berdakwah, salah satu cara kita untuk berprestasi gitu. Artinya ketika kita nih nge-share terkait dengan mungkin kita habis menang lomba, atau kita mungkin habis melaksanakan kegiatan prokja di mana gitu kan, kita share di media sosial kita gitu. Meskipun kita nggak tahu siapa aja yang bakal ngelihat terkait dengan postingan tersebut, tapi intinya niatnya adalah kita tuh mau membagi gitu, kita tuh mau sharing kepada teman-teman yang lain supaya mereka itu paling nggak termotivasi, atau paling nggak tuh terbuka gambarannya setelah melihat kegiatan-kegiatan yang udah dipost tadi. Kayak misal sebatas, wah ternyata ada ya orang-orang yang udah ngelakuin hal-hal baik gitu. Oh sekarang berarti giliranku nih buat ngelakuin hal baik gitu. Entah itu mau dilakuin kapan ya, mau sekarang, nanti, atau besok gitu. Yang penting kita tuh udah mulai memicu, udah mulai memantik teman-teman yang lain untuk melakukan hal-hal yang positif, yang baik juga gitu. Nah, jadi mungkin dari hal-hal inilah yang mendasari aku buat terusan bergerak gitu kan, berprogres, berproses. Karena ya kita sebagai manusia diciptain di dunia ini buat, apalagi kalau bukan buat bermanfaat gitu, sesuai dengan apa yang kita passion atau bidangnya masing-masing gitu Syah. Oke, jadi pesannya ini tuh berprestasi untuk berdakwah ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan Benar. kegiatan yang Kak Dimas sebutin tadi ini kan banyak banget nih kegiatan yang udah Kak Dimas ikutin. Nah, kan pasti Kak Dimas ini punya tanggung jawab dan beban yang berat gitu kan. Nah, aku sendiri penasaran, ada nggak sih kendala-kendala yang cukup berat juga, tapi akhirnya Kak Dimas ini tuh berhasil mengatasi kendala tersebut gitu. Nah, bagaimana sih Kak cara mengatasi kendala tersebut? Oke, baik. Nah, aku mau ngasih spillan dulu ya mungkin ya, buat motivasi juga ke teman-teman mungkin ya, dan biar kebayang ada di posisiku itu tuh seperti apa gitu kan. Jadi teman-teman, aku ikut di 10 organisasi, 10 komunitas, 10 organisasi gitu. Dan di sisi lain aku juga lagi ngejalanin lebih dari 10 project di saat yang bersamaan. Dan bayangin betapa padat, betapa ketar-ketir, yang gak ketar-ketir juga sih, pokoknya betapa padatnya kegiatan dan jadwalku. Bahkan bisa dibilang kayak aku tuh jarang banget ada waktu buat istirahat, bahkan tidur aja itu udah syukur-syukur ya teman-teman ya. Nah tapi di sisi lain aku juga tetap punya waktu kok buat untuk refreshing, untuk ngelakuin hal yang aku suka atau meningkatkan hobi aku di waktu-waktu tertentu. Nah mungkin teman-teman penasaran ya gimana caranya aku bisa nge-handle semua itu, gimana caranya aku bisa untuk memanage tanggung jawab itu dengan baik sejauh ini gitu. Nah jadi teman-teman, aku dari SMA, dari SMP gitu mungkin ya, aku udah nerapin banget yang namanya skala prioritas gitu. Artinya benar-benar udah ngelis terkait dengan kegiatan-kegiatan apa, tanggung jawab apa aja yang ada di prioritas, urutannya itu seperti apa gitu. Nah aku biasanya membagi itu ke dalam 4 kuadran gitu kan. Ada yang
penting tidak penting, terus habis itu ada yang penting dan penting mendesak, terus habis itu penting dan tidak mendesak tapi penting, sama tidak mendesak dan tidak penting gitu. Nah aku biasanya sering banget untuk ngeplot-plotin atau ngenulis-nulisin terkait dengan kegiatan-kegiatan dan tanggung jawabku di 4 kuadran itu tadi gitu, sehingga aku tahu nih mana yang harus aku lakuin berdasarkan urutan prioritasnya, dan mana yang mungkin bisa aku hold dulu, tahan dulu gitu kan, karena aku akan mendahulukan prioritas yang lebih tinggi dulu gitu kan. Nah selain itu aku juga rajin banget buat nulis, entah itu bikin alarm atau bikin Google Calendar gitu kan, terkait dengan jadwal-jadwalku itu tadi, sehingga nih kalau misal aku udah ada atau mau beralih ke agenda yang lainnya, aku tuh nggak keasikan di agenda yang sekarang lagi aku lakuin gitu. Jadi biar lebih optimal lah, karena kadang kalau misalnya udah keasikan di satu agenda, lupa gitu sama agenda yang lainnya, lupa sama jadwal yang lainnya. Makanya penting banget kalau bagi aku ya, ada yang namanya alarm, ada yang namanya pengingat gitu, karena ya itu tadi biar lebih terefisien aja terkait dengan jadwal-jadwal dan job listnya. Dan biasanya selain Google Calendar, aku juga sering pakai Notion. Itu menurut aku sangat amat membantu banget gitu kan, karena di Notion tuh banyak banget template, banyak banget hal-hal yang bisa diakses gitu kan, dan itu ngebantu kita banget buat ngelaksanainnya. Dan tentunya jangan pernah jadiin kayak organisasi atau komunitas itu sebagai beban, tapi jadiin itu sarana buat belajar dan berkomunikasi, karena gimana lagi kita bisa bertemu dengan teman-teman yang punya prioritas atau punya tujuan yang sama dengan kita kalau bukan di sana gitu, dan kapan lagi gitu kan. Dan tenang aja teman-teman, sebuah organisasi yang aku ikutin itu udah bener-bener menurut pertimbanganku, udah berdasarkan apa yang sedang aku rasakan atau yang sedang kira-kira aku butuhin nanti, itu udah aku takar kok. Jadi santai aja gitu. Pokoknya intinya kamu jangan pernah asal-asalan ikut organisasi, tapi ketahui dulu itu sebenarnya kamu butuhin nggak, itu sebenarnya kamu bakal dapetin apa gitu di dalamnya gitu. Nah itu tips dari aku beberapa gitu ya. Keren banget nih Kak Dimas, ini banyak banget kegiatan-kegiatannya. Ini untuk teman-teman yang baru ikut satu organisasi tapi udah ngeluh, boleh nih dicontoh Kak Dimas yang ikut banyak organisasi tapi nggak ngeluh sama sekali gitu kan ya. Nah, tapi Kak, ada nggak sih tips and triknya buat teman-teman yang mau memulai perjalanannya seperti Kakak ini, biar bisa ikut 10 organisasi gitu Kak? Apa sih basicnya sendiri versi Kak Dimas gitu Kak? Oke, baik, makasih banget ya. Gimana caranya buat memulai? Nah, pertama nih, teman-teman harus ketahui dulu why atau mengapa gitu. Mengapa teman-teman harus memulai atau harus melangkah keluar dari zona nyaman teman-teman gitu. Teman-teman harus tahu, entah itu motivasi lah, entah itu ada sesuatu yang ingin teman-teman capai, atau teman-teman ingin dapat manfaat. Pokoknya cari tahu dulu, tulis itu, write it down gitu. Ditulis bener-bener di buku kayak atau di catatan yang lainnya, biar teman-teman kebayang terkait dengan apa yang bakal jadi goals atau apa yang mendasari teman-teman untuk berjalan gitu, untuk melakukan perjalanan panjang ini gitu. Nah yang kedua, teman-teman coba cari organisasi yang sesuai dengan passion, komunitas yang sesuai dengan passion gitu kan. Gak mungkin kita gak suka ayam tiba-tiba kita makan ayam kan. Nah coba untuk teman-teman cari atau dalamin organisasi-organisasi yang sekiranya tuh relate gitu sama apa yang teman-teman butuhin, sama apa yang teman-teman senengin gitu kan. Supaya tadi kalau misalnya kita melakukan segala sesuatunya dengan cara yang paling menyenangkan, itu akan membuat kita jadi mindfulness dalam mengerjakannya gitu. Nah yang ketiga, coba nih teman-teman cari tahu juga terkait dengan lingkungan atau budaya dari organisasi itu tuh seperti apa gitu. Apakah itu bakalan ngebuat teman-teman jenuh, atau apakah itu bakalan ngebuat teman-teman tertekan atau segala macamnya. Nah itu coba dicari ya. Itu karena penting banget untuk tahu culture dari suatu organisasi gitu kan. Nah yang selanjutnya adalah jangan terlalu memikirkan terkait dengan kuantitas, tapi fokus saja sama kualitas gitu. Kita nggak bakal kan ikut 10 organisasi yang ngebuat kita justru itu ketar-ketir, dibandingkan dengan kita bisa untuk ikut satu organisasi aja, tapi itu kita bisa mindfulness, kita bisa dapat banyak banget pengalaman atau pembelajaran. Pasti teman-teman pada milih yang kualitasnya baik gitu. Nah jadi aku juga sama tipsnya seperti itu gitu. Jadi coba cari organisasi-organisasi yang kualitasnya tuh baik aja, dan nggak usah peduliin kuantitasnya itu berapa. Dan
terkait dengan banyak sedikitnya organisasi yang teman-teman akan ikuti nanti, itu kembali ke teman-teman sendiri. It's okay teman-teman mau ikut berapapun, asalkan teman-teman bisa untuk nge-handle itu, bisa untuk bertanggung jawab terkait dengan hal itu. Dan teman-teman harus garis bawahi juga bahwa ini semua bukan tentang kompetisi, ini semua bukan tentang perlombaan antara satu sama lain, tapi teman-teman hanya fokus aja ke dirinya masing-masing. Karena tujuan kita, tujuan teman kita, tujuan dari sahabat-sahabat kita sama kita itu jauh berbeda, dan gak usah mikirin terkait dengan perkataan mereka. Mungkin itu beberapa tips dari aku untuk memulai nih teman-teman. Oke, tadi Kak Dimas ini menyinggung soal passion ya Kak. Nah, tapi ada beberapa mungkin dari aku sendiri nih Kak, untuk memulai sesuatu ini tuh kayak ada rasa takut, dan kadang aku sendiri nggak tahu passion aku ini tuh ada di mana gitu Kak. Nah, bagaimana gitu cara menentukan kita tahu bahwa passion kita ini tuh ada di situ gitu Kak. Itu bagaimana Kak? Oke, baik. Nah, aku dulu pernah ikut yang namanya Skill Academy gitu kan. Dan itu salah satu mentornya itu ada Iman Yusman gitu. Dan beliau bilang untuk menemukan passion dari diri kita, agar itu lebih spesifik atau bagaimana gitu kan, caranya itu gampang banget. Coba teman-teman tulis terkait dengan kesukaan dari teman-teman sendiri. Entah itu sukanya terkait dengan hal ini, terkait dengan hal itu, hal ini, hal itu, hal itu. Tulis semua sebanyak-banyaknya. Terus habis itu ditulis juga terkait dengan pengalaman atau prestasi teman-teman juga, itu sejauh apa atau sejauh ini tuh apa aja gitu. Tulis semua. Kalau misalnya itu udah ditulis nih yang bagian pengalamannya, entah itu organisasi, prestasi, dan apapun itu, dikelompokin berdasarkan bidang-bidangnya. Kayak misal ini tuh di bidang menulis, ini tuh di bidang public speaking, ini tuh di bidang debate gitu kan. Coba untuk dikelompokkan terkait dengan klasifikasinya menurut teman-teman itu gimana. Nah, di sisi lain teman-teman juga butuhin nih terkait dengan teman-teman tuh nggak sukanya tuh di bagian apa sih. Coba itu ditulisin. Aku tidak suka apa, tidak suka apa, tidak suka apa, tidak suka apa. Tulis itu yang banyak. Jangan mau kalah sama yang tadi kesukaan gitu kan. Nah, terus kalau misalnya udah nulis semua ini gimana Kak gitu kan. Nah, coba sekarang dilihat teman-teman. Kira-kira teman-teman tuh lebih condong atau lebih banyak ngelakuin pengalamannya itu di bidang apa. Terus kesukaannya tuh kebanyakan tuh di bidang apa gitu. Nanti bakalan ketemu pasti. Entah teman-teman suka menulis, terus habis itu didukung dengan pengalaman yang banyak di bidang menulis lah. Terus habis itu didukung dengan kekurangan yang ini. Pasti bakalan ketemu terkait dengan passion dari teman-teman itu tuh seperti apa gitu. Nah, terus masih takut nih buat memulai, gimana gitu kan. Nah, Ca dan teman-teman, jangan pernah berpikiran bahwa kita tuh bakalan gagal di awal. Jangan pernah kepikiran kita tuh bakal kesakitan atau mati di awal. Karena justru itu yang ngebuat kita lebih sengsara di satu tingkat di atas yang namanya kegagalan gitu. Artinya kita belum bertanding tapi kok udah nyerah duluan gitu kan. Itu udah level up, udah next level dari yang namanya kegagalan sih kalau menurut aku kan. Nah, jadi teman-teman coba aja dulu, dimulai aja dulu sesuai dengan quotes yang tadi aku bilang di awal. Perjalanan ribuan mil tuh dimulai dari satu langkah kecil. Dan ketika kita tidak memulai satu langkah itu, kita gak bakal tahu terkait dengan progres kita itu ke depannya seperti apa. Siapa tahu teman-teman kita di organisasi kita yang bakal kita joinin itu tuh justru yang akan menjadi sahabat terbaik kita gitu seumur hidup gitu kan. Itu kan nggak ada yang tahu juga, atau mungkin itu akan menjadi batu loncatan kita tuh buat nemuin pekerjaan impian kita. Jadi dicoba aja gitu kan, kita sama-sama belajar, baik aku, Caca, dan teman-teman gitu. Oke, jadi yang tadi itu intinya kenali diri sendiri ya Kak, dengan menulis kesukaan kita dan prestasi-prestasi kita. Lalu coba aja dulu, gagal dan lain-lainnya itu urusan nanti gitu ya Kak, daripada tidak sama sekali kan. Nah, oke. Buat Sobat Import semua, bisa dicatat poin-poinnya untuk ditiru, dan biar Kak Dimas ini bisa menjadi sosok role model kita nih untuk bisa menjadi mahasiswa aktif dan mahasiswa keren banget. Coba Kak Dimas ini keren banget. Nah, gimana nih? Mungkin sampai sini aja Import kita kali ini. Mungkin Kak Dimas bisa sampaikan closing statement-nya dulu untuk Sobat Import semua. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kesempatannya ya, Caca dan teman-teman semua. Aku nggak mau terlalu bilang banyak-banyak hal, tapi aku mau bilang, lakukanlah segala sesuatu yang akan teman-teman ambil atau lakukan dengan cara yang paling menyenangkan. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu itu tuh dengan cara yang paling menyenangkan, dengan cara yang kita sukai, kita akan lebih enjoy untuk menjalaninya. Gak usah yang terlalu terfokus dengan orang lain, gak usah terlalu fokus dengan yang namanya nilai, tapi fokus aja sama apa yang akan kita dapat
tepat sama apa yang akan kita berikan kepada orang lain. Karena percaya atau tidak, sesuatu yang akan kita lakukan sekarang itu pasti akan ada dampaknya dan itu pasti akan membawa keberkahan bagi teman-teman semua, walaupun gak sekarang, tapi nanti pasti di masa mendatang. Oke, jadi yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya. Oke, nah Sobat Import semua, nggak kerasa nih udah beberapa menit kita nemenin kalian. Makasih banyak yang udah mantengin podcast ini dari awal hingga akhirnya acara. Terima kasih banyak untuk Kak Dimas yang udah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang pastinya sibuk banget. Aku mohon maaf bila ada kesalahan yang sama sekali tidak aku sadari. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Selamat datang. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di import selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Oke, mantap banget. Adis bisa stop dulu. Keren, Caca. Kak, aku beneran penasaran kok bisa